Sekarang kita akan masuk teman-teman ke bahasan kita 323. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bunyi hadisnya, "Anna rajulan qala ya Rasulullah inna li karabatun asiluhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya." Faqala la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Bahwa ada seorang laki-laki datang dan berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai kerabat. Saya menghubungi mereka tapi mereka memutuskanku. Saya berbuat baik kepada mereka tapi mereka berbuat buruk kepadaku. Saya selalu sabar dalam kurung santun terhadap mereka, tapi mereka selalu berbuat bodoh terhadapku." Maka beliau bersabda, "Kalau memang benar apa yang kamu katakan ini, maka seolah-olah kamu menyuapkan abu panas kepada mereka. Dan penolong dari Allah akan selalu menyertaimu dalam menghadapi mereka selama kamu tetap seperti itu." Hadits ini dijelaskan di bawahnya ada sedikit tambahan. Tusiffuhum dengan ta yang didhammahkan, sin yang dikasr dan fa yang ditasydid. Dibaca seperti itu. Al-mal dengan mim di fathah, lam ditasydid artinya abu panas. Seolah-olah kamu menyuapkan abu panas pada mereka. Ini adalah perumpamaan yang menyerupakan dosa yang menimpa mereka dengan rasa sakit yang dialami oleh orang yang memakan abu panas. Sementara orang yang berbuat baik kepada mereka tidak mendapat kerugian apapun. Justru mereka lah yang berdosa besar karena mereka tidak memenuhi hak dan telah menyakitinya. Ya, wallahu a'lam. Ini ketambahan yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya silaturahim. Silaturahim. Ada teman-teman sekalian, rahim itu hubungan kekerabatan yang kita begitu lahir sudah punya hubungan. Seperti orang tua kita, ayah, ibu, dan semua jalur ke atas, kakek, nenek, dan seterusnya. Semua jalur ke samping mereka, saudara, saudari, ya, daripada ayah kita dan kakek kita. Ibu dan juga nenek kita. Semua jalur ke samping kita, saudara dan saudari, seayah, seibu, seayah, gitu kan. Semua jalur ke bawahnya saudara kita, keponakan. Semua jalur ke bawah kita, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Dan berikut pasangan-pasangan mereka, kalaupun mereka menikah. Nah ini kita bicara dulu sebelum mereka menikah, intinya anak, cucu, cicit semuanya masuk dalam masalah itu. Ya. Ada rahim yang terjadi karena ada sebab. Misal pernikahan. Ada yang dikasilakan dengan mahram. Sementara suami istri, selama mereka satu suami istri, mereka mahram. Kalau sudah cerai, lewat masa iddah, maka sudah bukan mahram lagi. Ada juga yang menjadi mahram langsung bergabung dengan keluarga kita, yaitu mertua. Jadi tidak ada mantan mertua, tidak ada mantan anak mertu. Semuanya walaupun kita bercerai dengan anaknya tetap saja orang tuanya adalah mahram kita. Kemudian juga ada susuan. Kalau kita pernah disusui oleh seorang ibu pada saat bayi, 5 kali susuan kenyang, maka kita menjadi anak susuan ibu tersebut. Kalau misalnya saya laki-laki disusui oleh ibu tetangga, misalnya ibu A, misalnya Aisyah, saya disusui oleh ibu Aisyah 5 kali pada saat saya masih kecil, maka saya menjadi anak ibu tersebut. Dan semua anaknya ibu tersebut, kalaupun dia misalnya punya anak 3 perempuan adalah saudari saya. Saya tidak boleh menikah sama mereka. Juga ibu ini tidak boleh saya menikah dengannya karena saya pernah minum susunya, gitu kan. Tapi tentu tidak berlaku unsur timbal balik ya. Anak ibu itu
tidak menjadi mahram bagi saudara-saudara saya. Karena saudara saya tidak disusui oleh ibu tersebut. Hanya saya saja. Karena saya yang disusui, saya punya ya, hubungan kekerabatan. Jadi seperti itu. Nah ini ada semuanya. Ya. Ada juga orang yang punya hubungan kekerabatan, ya, tetapi mereka bukan mahram, yaitu ipar. Ya. Jadi selama kita satu suami istri, maka saudara-saudara dan saudari-saudarinya pasangan kita adalah kerabat, rahim juga, tetapi mereka bukan mahram kita. Dan pada saat pasangan meninggal dunia, kita boleh menikah dengan saudarinya ataupun saudaranya. Jadi kalau saya istri meninggal, saya masih bisa menikah dengan adik istri atau kakak istri, ya kan? Begitu juga dengan istri, kalau misalnya suaminya meninggal, maka dia boleh menikah dengan kakak suaminya atau adik suaminya. Tapi selama kalau sudah meninggal si pasangan, kalau belum meninggal tidak boleh. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikahi Ruqayyah dan Ummu Kalsum, gitu kan? Pada saat salah satunya meninggal, maka Nabi SAW menikahkan dengan yang lainnya. Seperti itu kurang lebih. Nah ini orang-orang yang punya hak tersendiri, bagaimana kita bisa mendapatkan pahala dari mereka. Jadi ada pahala ekstra. Nah, kita dengarkan sekarang. Saya ulangi kembali bahwa ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, saya mempunyai kerabat. Saya menghubungi mereka, tapi mereka memutuskanku. Kalau kita sekarang telepon, WA, ya, kita coba menghubungi mereka, tapi mereka malah memutuskan. Saya berbuat baik pada mereka. Ini perbuatan pertama ya. Coba melanjutkan hubungan, tapi mereka nolak. Mungkin karena jenjang ekonomi, status sosial ya, segala macam. Atau mereka merasa ada kekurangan fisik. Kadang-kadang mereka tidak mau berhubungan sama kita misalnya. Saya berbuat baik sama mereka, tapi mereka berbuat buruk kepadaku. Senyum, salam. Coba berbuat baik, tapi mereka malah balas dengan keburukan. Yang ketiga, saya selalu sabar, santun terhadap mereka, tapi mereka justru berbuat bodoh terhadapku. Berbuat bodoh ini maksudnya apa? Jadi kayak misalnya mereka caci maki, kita malah tidak membalas, maka malah makin jadi-jadi. Ya seperti itu ya. Maka beliau bersabda, kalau benar apa yang kamu katakan itu, maka seolah-olah kamu menyuapkan abu panas. Ya. Jadi kalau ada abu, dipanasin sampai panas benar, gitu kan. Kemudian dimasukkan ke dalam mulut, tidak bermanfaat untuk jadi makanan, malah mengotorkan makanan, mengganggu pernafasan, mengganggu tenggorokan dan segala macam. Dan panasnya bisa melukai gusi, mulut dan segala macam. Dan penolong dari Allah akan selalu menyertaimu. Maksudnya tidak akan ada masalah dengan kamu. Walaupun mereka melakukan itu, tetap aja kamu dapatkan pahala. Dan penolong dari Allah akan selalu menyertaimu dalam menghadapi mereka selama kamu tetap seperti itu. Dalam arti kata, kalau mereka berusaha merusak namamu, Allah punya cara untuk memperbaiki namamu atau citramu kembali. Mereka tidak mau menjenguk kau sakit, akan datang orang lain yang menjengukmu. Kalau mereka tidak mau memberikan bantuan, akan ada bantuan dari orang pihak lain yang memberikan. Seperti itulah. Ya. Jadi hadis ini sebagaimana saya katakan memberikan gambaran tentang masalah pentingnya silaturahim. Pelajaran pertama dari hadis adalah masalah kedudukan dan keutamaan silaturahim. Walaupun sampai kita yang diputus. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat buruk teman-teman, jangan balas dengan keburukan. Ini hadis jangan jelas. Sahabat ini sampai merincikan. Saya menghubungi mereka, mereka memutuskan. Saya berbuat baik, mereka malah berbuat jahat. Saya sabar, mereka malah membalas, makin jadi-jadi mengganggu saya. Ya. Apalagi kira-kira yang membuat kita mau bertahan. Tidak ada kecuali adanya tadi silah, ar-rahim, kekerabatan. Nah di sini kalau dengan kondisi seperti itu saja, ya kita masih dianjurkan untuk tidak memutus rahim. Tetap biarkan, kata Nabi SAW, tetap. Kalau seperti itu tetap kau akan dapat pahala. Mereka putuskan kamu, kamu tetap sambung. Mereka mencaci maki kamu, kamu tetap baik, gitu kan. Mereka menyakiti kamu, kamu tetap sabar. Maka kau akan dapat pahala. Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian. Jadi keutamaan silaturahim luar biasa. Sampai ya ini menjelaskan kepada kita juga poin penting, yaitu kalau yang seperti ini saja tetap dianjurkan untuk
tidak memutus mereka. Udah sangat jahat nih, super jahat. Gitu kan. Mereka berbuat jahat, mereka menyakiti kita, mereka memutus, telepon tidak mau, menghina, segala macam hal dilakukan sama dia. Tetap kita diajukan silaturahim, bagaimana dengan kerabat yang baik? Pernah berbuat baik kepada Anda. Tersenyum, menyambut Anda kalau Anda datang, suka memberikan bantuan, Anda sakit, dijenguk, dan segala macam. Maka tentu tidak layak Anda balas kebaikan orang dengan keburukan. Ada orang begitu, dia kalau sakit dijenguk, tapi kalau orang lain sakit dia nggak mau datang. Ya. Ada orang suka dia kalau diberikan hadiah, tapi tidak pernah membalas hadiahnya orang lain. Gitu kan. Selalu suka, oh si fulan baik, selalu berikan kami hadiah. Tapi kamu berikan apa kepada orang? Berikan sesuatu. Balas kebaikan itu. Termasuk sunnah Nabi SAW adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, kalau orang berbuat baik padamu, balaslah dengan kebaikan yang setimpal. Kalau kau betul-betul tidak bisa, ucapkan jazakallahu khairan. Karena itu akan mencukupi bagi dia. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jadi ini pelajaran pertama tentang kedudukan silaturahim itu sendiri. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bagaimana orang yang memutus silaturahim justru sudah Allah Subhanahu wa taala pastikan akan ada hukuman pada mereka. Ya. Di sini makna kalau kau tetap betul seperti dengan apa yang kau katakan, kata Nabi SAW, seakan-akan kau memasukkan abu panas ke dalam mulut mereka. Ini berarti menandakan ada hukuman bagi orang yang memutus silaturahim. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah adanya yang dipastikan oleh Nabi SAW pertolongan bagi orang yang terzalimi. Kita sudah berbuat baik, ternyata orang membalas dengan keburukan. Tidak usah khawatir. Kata Nabi SAW akan selalu ada penolong dari Allah untukmu. Jadi ini bisa kita tarik dalam semua lini kehidupan kita. Anda kerja di kantor, Anda dizalimi. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk memberikan pertolongan kepada Anda. Yang penting Anda tidak salah. Hadis selanjutnya nomor 324 yang memastikan juga keutamaan silaturahim yaitu diluaskannya rezeki. Hadis yang masyhur bahkan diberkahi umurnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau tadi hadis sebelumnya kita bahas 323 itu adalah hadis riwayat Muslim ya. Kalau ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yubsata lahu. Maaf saya ulangi. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa ingin diluaskan rezekinya. Ini kata kunci. Dan diakhirkan ajalnya. Di sini terjemahnya begitu ya. Maka hendaklah menyambung silaturahim. Hadits ini teman-teman sekalian pendek tapi padat. Memiliki banyak sekali hikmah yang luar biasa. Pelajaran pertama teman-teman sekalian. Sama dengan tadi sebelumnya. Keutamaan silaturahim. Yang kedua, dan anjuran untuk silaturahim. Yang kedua adalah kunci, salah satu kunci bertambahnya rezeki adalah silaturahim. Dan perlu saya jelaskan teman-teman sekalian, dan ini sudah ada penjelasan khusus judulnya di YouTube itu di playlist Anda bisa lihat, saudaraku yang adalah rahasia rezekimu. Dan insya Allah dalam waktu dekat mohon doanya buku itu akan terbit insya Allah. Di situ teman-teman sekalian saya jelaskan. Rezeki kebanyakan orang menyalahfahami. Dia anggap rezeki itu adalah uang, duit, materi. Sementara banyak yang masuk dalam makna rezeki yang mereka lupakan. Bahkan mereka tidak tahu. Anda sekarang bisa mengikuti acara ini. Dan mata Anda bisa melihat ke layar TV Anda kalau connect ke TV YouTube-nya atau Instagram atau Facebook-nya. Atau di handphone Anda. Mata kita bisa melihat ini sebuah rezeki.
Telinga kita bisa mendengar sebuah rezeki. Hati kita bisa mencerna, merenungi sebuah rezeki. Lidah kita bisa mengucapkan dan merasakan, mungkin Anda sekarang lagi makan, lagi minum sambil dengerin ceramah, sebuah rezeki. Hidung kita bisa bernafas, sebuah rezeki. Ya, ini luar biasa nih rezekinya. Telinga kita bisa mendengar, kemudian kaki kita bisa melangkah, kemaluan kita masih bisa berfungsi. Luar biasa rezekinya. Yang baju, makanan, minuman, rumah, kendaraan, pasangan, keturunan, semua rezeki. Jadi rezeki itu jauh lebih luas daripada apa yang dipahami sebagian orang. Kenapa saya datangkan penjelasan ini teman-teman sekalian? Karena banyak orang begitu. Dia udah punya pasangan, dia udah punya anak. Dia sudah punya tempat tinggal. Tempat tinggalnya ini walaupun masih kontrak misalnya. Tapi dia selalu berkeluh kesah dan merasa kurang. Padahal sebenarnya ini rezeki yang luar biasa. Dan Allah sudah mengatakan, la in syakartum, kalau kalian syukuri rezeki yang aku berikan, la azidannakum, saya pasti akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kufur, apa ini, keluh kesah, maka azabku pedih. Allah bisa tetapkan di dalam kondisinya dia. Syukuri, baru bisa pindah level. Gitu kan? Syukuri nikmat Allah SWT. Alhamdulillah, saya masih punya ini, saya masih punya istri, masih punya suami, masih punya anak, masih punya tempat tinggal, masih punya kendaraan, masih banyak rezeki. Kita masih sehat dibandingkan orang-orang lain yang masih sakit, atau yang sudah sakit. Ya. Terlalu banyak teman-teman sekalian. Sebagian ulama di Saudi itu bahkan ada yang sengaja mendatangi rumah sakit hanya untuk memberikan kepada mereka motivasi supaya mereka itu semangat untuk menghadapi penyakit yang sedang ada dan cobaan sedang ada. Juga sekaligus mereka belajar. Bagaimana nikmat sehat itu kita tahu pada saat kita sakit. Bagaimana nikmat lapar, nikmat makan kita rasakan pada saat kita lapar. Ya, nikmat tidur pada saat kita ngantuk dan seterusnya. Ya. Jadi ini nikmat-nikmat yang luar biasa yang tidak boleh luput dari kita. Jadi harus peka. Dan dipastikan Anda kalau silaturahim, menjenguk kerabat yang sedang sakit, membantu kalau susah, menelpon, WA, apa saja, ngirimin hadiah, ngirimin makanan, ngirimin pakaian, semua itu. Maka dipastikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi penyebab, di sini dikatakan luasnya rezeki. Yubsatalahu. Bast itu artinya dilapangkan. Ya. Bumi dikatakan wal arda bisata. Kami jadikan bumi itu bisat. Bisat itu kayak terhampar luas. Jadi bukan cuma sekedar dibukain pintu rezeki, dihamparkan. Yubsatu lahu fi rizki. Dilapangkan, diluaskan rezekinya. Ini keutamaan luar biasa. Jadi silaturahim sebab daripada banyaknya rezeki. Atau salah satu kunci utama banyaknya dan bertambahnya rezeki. Faedah yang ketiga adalah juga diberikan keberkahan dalam umur. Nah ini perlu dijelaskan. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan makna. Ya, di sini wa yunsa'alahu fi athari. Dan dipanjangkan umurnya. Pertanyaan, apakah memang umur yang tadinya 60 menjadi 70? Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan dalam salah satu statement beliau mengatakan rahimahullah, yang dimaksud adalah dipanjangkan keberkahan umurnya. Jadi takdir Allah SWT sudah tidak akan berubah di Lauhul Mahfuz. Hadits masyhur dalam riwayat Bukhari tentang masalah qalam atau pena yang mencatat semua takdir dan tidak akan berubah karena sudah kering, tinta yang ada di buku itu tidak akan berubah lagi di Lauhul Mahfuz. Maka yang dimaksud adalah penentuan ajal seseorang tidak akan berubah. Allah mengatakan fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal mereka datang tidak akan diterlambatkan saat, tidak akan dimajukan sesaat, gitu kan. Jadi yang dimaksud adalah keberkahan umur. Contoh misal si A sama si B. Si A umurnya 70 tahun, si B umurnya juga 70 tahun. Anggaplah 70 tahun ini selain daripada sebelum masa balik ya. Misal umur dia 85 tahun dua-duanya lah. 15 tahun kita anggap masa sebelum balik.
Pas 14-15 tahun dia balik. Sekarang sisa 70 tahun. 70 tahun. Si A ini dari mulai balik selalu silaturahim. Sudah mulai catat amal, dia silaturahim. Jenguk kerabatnya, ketemu, salaman, tanya kabar, segala macam. Si B nggak pernah silaturahim. Nah kita akan temukan di sini, si A akan diberkahi hidupnya dengan banyak sekali hal yang bermanfaat yang dia lakukan, yang tidak bisa dikerjakan oleh si B. Si A kita temukan banyak bangun masjid, rumah anak yatim, banyak keberkahan Allah SWT berikan dibandingkan si B yang tidak pernah silaturahim. Jadi begitu cara memahami. Jadi bukan angka umurnya ditambah. Seperti itu kurang lebih kata beliau rahimahullah. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian, hadis 325 tentang keutamaan bersedekah buat kerabat ini yang punya kekerabatan dengan kita. Dan ini juga salah satu kunci rezeki. Sedekah, sedekah jangan lupa. Selalu sedekah. Setiap hari jangan lewatkan kecuali bersedekah. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Abu Talhah akthar al-ansari bil Madinati malan min nakhlin, wa kana habbu amwalihi bayraha." وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح. Dari dua kali Nabi SAW mengatakan, وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Artinya, kata Anas bin Malik ini ibunya bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kebetulan waktu suaminya meninggal, si Malik, ayahnya Anas ini, kan Ummu Sulaim masuk Islam, anaknya juga Anas ikut masuk Islam. Tapi Malik diajak masuk Islam nggak mau, dia ribut sama istrinya, dia keluar dari rumah, ketemu sama musuh-musuhnya, berantem, bunuh-bunuhan, mati dalam keadaan kafir. Ya. Kemudian pada saat Ummu Sulaim dari janda dilamar oleh Abu Talha. Abu Talha ini kebetulan orang kayanya Madinah sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dan dia tadi dalam keadaan kafir. Maka Abu Talha ini melamar Ummu Sulaim lalu berkata, ya, saya mau menikahi kamu. Maka kata Ummu Sulaim, saya tidak ada orang yang menolak laki-laki seperti engkau, hai Abu Talha. Saya kaya, punya kelebihan, ya. Tapi kau kafir, saya mukmin, saya muslim. Tidak bisa kita nikah. Kalau kau mau masuk Islam, saya akan jadikan maharmu, masuk Islammu sebagai maharku. Maka Abu Talha pun setuju, maka dia masuk Islam. Dan ternyata subhanallah setelah masuk Islam memang menjadi seorang laki-laki yang saleh. Punya banyak kisah tentunya Abu Talha radhiyallahu anhu, tapi yang jelas salah satu kisahnya ini. Anas ibn Malik, anak dia dari istrinya, menceritakan tentang kisah ayahnya ini. Kalau kita bahasakan Indonesia, ayah tirinya ya. Dia mengatakan Abu Talha radhiyallahu anhu adalah orang Ansar yang paling banyak hartanya, yakni kebun kurma di Madinah. Dan harta yang paling dia cinta adalah sebuah kebun yang bernama Bayraha, yang kebetulan berhadapan dengan masjid Nabi SAW. Jadi di depan kiblat itu adalah kebunnya Abu Talha atau yang dikenal dengan nama Bayraha ini. Dan Rasulullah SAW biasa masuk ke sana dan meminum airnya yang jernih. Anas berkata, radhiyallahu anhu, ketika turun ayat dalam surah Al-Imran ayat 92, tadi sudah kita bacakan ayatnya, yang artinya, kalian tidak akan memperoleh kebajikan hingga kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Lalu Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah yang maha berkah dan maha tinggi berfirman, kalian tidak akan memperoleh kebajikan hingga kalian menginfakkan
sebagian harta yang kalian cintai. Al-Imran 92. Dan sesungguhnya harta yang paling saya cintai adalah kebun Bayraha. Dan karena itu, karena ia adalah harta yang paling saya cintai, maka ia adalah sedekah untuk Allah Ta'ala. Untuk mempraktikkan ayat ini, saya akan sedekahkan harta yang terbaik saya. Saya mengharapkan kebaikannya dan pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Maka pergunakanlah atau letakkanlah kebun itu sesuai petunjuk Allah kepada anda, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun berkata, bagus sekali, beruntung. Itu adalah harta yang menguntungkan. Itu adalah harta yang menguntungkan. 2 kali Nabi SAW ulangi. Aku telah mendengar apa yang engkau ucapkan, wahai Abu Talha, dan aku memandang agar aku berpendapat agar engkau menyedekahkan kepada para kerabatmu yang dekat. Ini saksi bahasan kita ya. Jadi harta yang terbaik disedekahkan buat kerabat terdekatnya. Maka Abu Talha pun berkata, aku laksanakan wahai Rasulullah. Maka Abu Talha pun membagi-bagi kebun itu kepada kerabat dan sepupu-sepupunya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian, hadis yang sangat agung, mulia sekali. Luar biasa hadis ini. Memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Yang pertama keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau sangat cerdas. Dan ini sering kita sampaikan dalam pelajaran hadis kita. Bagaimana dia tidak langsung menyampaikan apa yang sedang terjadi atau apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dia bisa saja mengatakan Abu Talha menyedekahkan kebunnya, lalu Nabi SAW mengatakan berikanlah kepada kerabat terdekatmu, selesai. Tapi kalau anda perhatikan baik-baik lafaz hadis ini, kita lihat bagaimana kecerdasan Anas bin Malik dalam menyampaikan. Ya. Bagaimana dia betul-betul menyampaikan hadis ini seperti kita sedang hadir pada saat itu. Dia ceritakan kan, dia mengatakan Abu Talha adalah salah satu penduduk Madinah yang terbanyak kebunnya, gitu kan. Dan satu hari, ya, dan dia punya kebun berhadapan dengan masjid Nabi SAW. Kan ini semua kayak pada saat itu mungkin satu penduduk Madinah tahu tentang kisah itu, tapi mereka ya sudah, kebunnya Abu Talha ada depan masjid, selesai gitu. Dan mereka tahu semua di Madinah. Dan mereka tahu namanya Bayraha. Tapi kan kita yang sekarang, yang datang setelah Nabi SAW meninggal, Anas bin Malik meninggal, semua sahabat meninggal, kita kan tidak tahu tentang ada kebun di depan Masjid Nabawi, posisinya namanya Bayraha, kita kan tidak tahu. Anas bin Malik dengan jeli menyampaikan itu, radhiyallahu anhu. Supaya kita tahu, oh kebun ini saking luar biasanya berada di depan kiblat, dan juga ada mata airnya yang sangat jernih, plus Nabi SAW sering datang. Ini plus-plus semua ini. Sudah kebunnya di depan Masjid Nabi. Dan pada saat itu, kalau kayak di Jakarta ini, sekitar Masjid Nabi itu kayak Menteng. Daerah yang paling mewah gitu kan. Disilakan begitu. Mohon maaf saya kasih contoh ini. Karena begitu ada Masjid Nabi, ada rumah Nabi, itu menjadi daerah yang sangat elit dan eksklusif, yang sangat bagus gitu ya. Orang semua berangan-angan untuk bisa di situ. Nah ini kebun pas depan Masjid Nabawi. Satu. Yang kedua, kebun itu memiliki mata air yang jernih. Yang ketiga, Nabi SAW suka masuk ke kebun itu. Ya. Itu digambarkan kelebihan-kelebihan yang luar biasa ini. Ya. Kemudian dia gambarkan lagi bagaimana pada saat turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak akan mendapatkan maksimal pahala kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Abu Talha datang langsung ke Nabi SAW di saat ayat itu ditilawakan pertama kali. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, telah turun firman Allah SWT. Al-Imran 92 tadi. Kalian tidak akan mendapatkan maksimal pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Maka aku sangat mencintai Bayraha. Maksudnya di antara semua harta, ini yang paling aku senangi, bangga memilikinya dan segala macam. Maka aku ingin mendapatkan keutamaan ayat tadi dengan cara mengeluarkan ya, kebun ini di jalan Allah. Kemudian Anas bin Malik terus melanjutkan menceritakan bagaimana dia mengatakan Abu Talha, ya Rasulullah, letakkanlah ya, sesuai dengan apa yang Allah pandu kepada anda. Maksudnya Abu Talha sangat yakin akan turun wahyu menyampaikan kepada Nabi SAW kira-kira tanah ini karena tanah terbaik bagi Abu Talha di Madinah. Kira-kira untuk Allah ini, Allah mau dibagi ke siapa?
Gitu kan. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, saya melihat, aku sudah mendengar apa yang kau sampaikan, hai Abu Talha. Ya, tadi tentang kamu suruh aku menentukan ini, maka aku melihat berikan kepada kerabatmu, lalu Abu Talha memberikan kepada kerabat-kerabatnya termasuk sepupu-sepupunya. Di sini teman-teman sekalian kita lihat bagaimana kejelian. Ini keutamaan pertama Anas bin Malik menyampaikan tentang riwayat ini. Sehingga kita seakan-akan jadi tahu, oh ternyata di depan. Saya menjak pelajari hadits ini, setiap kali saya lewat di depan Masjid Nabawi, saya membayangkan ternyata ya itu apa namanya? Dulu ada Bayroha di sini. Gitu kan. Karena posisi Masjid Nabawi yang sekarang yang dikenal dengan Raudhah itulah Masjid Nabi SAW yang pertama. Berarti Bayroha itu sudah jelas ada di sekitar situ, di depannya. Ya. Maka kita bisa tahu ini adalah Bayroha dan subhanallah sekarang bagian daripada Masjid Nabawi. Keutamaan yang kedua, bagaimana atau yang kita bisa ambil pelajaran dari hadits ya, pelajaran kedua dari hadits ya, bukan keutamaan. Yang pertama keutamaan Anas bin Malik. Yang kedua adalah keutamaan Abu Talha radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini. Bagaimana jelinya Abu Talha pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala Al-Imran 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan maksimal pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Saking jelinya dia dan bagaimana keimanannya radhiyallahu anhu, beliau langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, yang paling aku cinta adalah Bayroha dari hartaku. Dan aku langsung infakkan ini. Ini luar biasa. Mirip Anda punya tanah. Ada tanah, misalnya 10-20 lokasi tanah. Ada satu tanah yang paling mahal, yang paling strategis, di pinggir jalan segala macam. Lalu pada saat Anda mau mencari pahala, Anda berinfak itu. Anda berikan itu. Ya, dan ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang luar biasa. Gitu kan. Bagaimana dia mengeluarkan yang terbaik yang dia miliki. Lillahi ta'ala ya. Bukan dijual. Memang dia mau mencari pahalanya. Karena dia katakan dalam hadis ini. Seperti itu dia mau mengharapkan balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini keutamaan Abu Talha radhiyallahu anhu. Yang ketiga yang kita ambil pelajaran, ya, perhatikan tadi keutamaan yang kedua ini, ini keutamaan hartanya luar biasa ya. Di depan masjid Nabi SAW, satu lokasi dengan masjid lah ya, kurang lebih. Ada mata air jernih. Dan ketika Nabi SAW sering minum di situ. Ya. Berarti ini sungai, ini perkebunan yang mahal sekali gitu ya. Yang ketiga keutamaan daripada pelajaran daripada hadis adalah keutamaan bersedekah. Dan bagaimana dalam Islam dianjurkan bersedekah yang terbaik. Oleh karena itu teman-teman sekalian coba mulai sekarang ini resep kaya yang luar biasa. Dan saya coba praktikin teman-teman luar biasa efeknya. Coba berikan yang terbaik. Kalau Anda makan satu restoran makanan terbaik, maka coba beli jenis makanan yang sama lalu sedekahkan. Minimal untuk security, tukang parkir atau misalnya ada orang miskin di pinggir jalan yang bawa dorong gerobak, orang miskin yang mengut sampah. Coba kasih makanan yang terbaik itu. Kita pernah membeli baju bagus, coba beli sama, sedekahkan jenis itu. Yang terbaik berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu memberikan yang pas-pasan. Boleh kita bersedekah dengan kelebihan makanan, kelebihan pakaian, oke lah. Atau sudah kita tidak pakai, atau kita tidak makan. Tapi teman-teman ada nilai tersendiri kalau kita bersedekah dengan yang terbaik. Seperti kasus Abu Talha radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau coba bersedekah dengan yang terbaik yang dia miliki. Dan itu langsung spontan dia cari yang terbaik, langsung dia sedekahkan. Wakafin tanah yang terbaik, keluarkan baju yang terbaik, makanan yang terbaik, dan seterusnya. Ini keutamaan tersendiri. Kemudian pelajaran yang keempat adalah bagaimana dianjurkan agar mendahulukan kerabat dalam berbagi. Di mana pada saat Abu Talha radhiyallahu anhu, ini saksi bahasan kita masalah silaturahim ya. Bagaimana beliau pada saat mengatakan, ya Rasulullah letakkan saja, terserah ini tanah sudah buat Anda, terserah.
saya siap untuk menerima apapun keputusan Anda. Maka Nabi SAW mengatakan, jadi seakan-akan Abu Talha mau, ini karena untuk Allah SWT saya berharap pahala yang terbaik ya Rasulullah. Kira-kira seperti apa nih? Anda saja yang ambil keputusan. Makanya Nabi SAW mengatakan, seakan-akan Nabi bilang, kalau begitu, kau letakkan pada kerabatmu. Tidak menunggu waktu, Abu Talha langsung membagi kepada seluruh kerabat-kerabatnya, termasuk sepupu-sepupunya. Dari sini kita bisa lihat teman-teman bagaimana keutamaan mendahulukan kerabat dalam bersedekah daripada orang lain. Dalam sebuah riwayat lain juga pernah disebutkan bahwasanya baginda Nabi SAW, beliau pernah kedatangan seorang sahabat lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya satu kantong dirham, ada dua target saya. Yang satu, dua-duanya miskin. Yang satu miskin, punya hubungan kekerabatan sama saya. Yang satu miskin tapi muslim umumnya, tidak punya hubungan kekerabatan. Yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada yang punya hubungan kekerabatan denganmu, maka kau akan mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah sama pahala silaturahimnya. Pahala silaturahimnya. Allahu a'lam. Jadi ini insya Allah yang kita bisa bahas. Dan kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang masih di bab yang sama. Karena memang cukup panjang haditsnya. Di hadits nomor 326 insya Allah.